Minta sama Tuhan pemakaian Allah. Allah belum selesai dengan kita selama jiwa masih menempel pada raga. Selama kita masih bernafas, coba pegang dada seperti ini. Kalau masih mengembang kempis, berarti Tuhan belum selesai rencananya. Bersorak-sorailah. Tuhan masih mau memakai kita. Tapi jangan saling membandingkan. Nanti sombong atau minder itu tidak dibenarkan. Di tahun yang baru ini kami mau awali dengan benar. Kami mau awali dengan jubah puji-pujian. Dengan hati yang menyembah Tuhan di tahta Tuhan yang maha mulia. Kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan jiwa, tubuh, roh kami. Dan hamba-Mu sebagai gembala ya Tuhan juga mau mempersembahkan jemaat-Mu berada di altar-Mu saat ini. Kiranya Engkau menuntun setiap jemaat Tuhan dalam rema-rema di tahun yang baru. Engkau menuntun kami dengan tongkat dan gada gembala agung Tuhan lewat penggembalaan gereja ini. Sampaikan sabda-Mu yang dari hati-Mu. Bahwa umat-Mu pada kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami percaya ya Tuhan di tahun ini ketika kami datang ke hadirat Tuhan menabur doa, sukacita telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk tahun penuaian ini. Kami akan menuai sesuatu. Kami menuai dari tangan-Mu. Berkati pekerjaan umat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pelayanan yang mereka lakukan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hari ini Tuhan bekerja dan berkarya sekali lagi di dalam hati umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti semua yang belum kelihatan. Pengharapan membuat kita bisa maju ke depan, tetap berharap sesuatu. Hope keeps us going. Yang namanya berharap sama Tuhan itu membuat seseorang hatinya tidak mudah kecewa. Mungkin sekarang masih dikecewakan, tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Tapi orang yang berharap sama Tuhan itu terus akan maju ke depan. Apa sih yang membuat kita hari ini terus memandang hari esok? Bahasa Inggrisnya selalu look forward to tomorrow. Karena kita punya satu hope. Karena kita mengharapkan sesuatu di depan kita, ya kan? Tapi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini motivasinya harus kasih. Kalau enggak namanya gong berbunyi. Tong kosong nyaring bunyinya. Everything that is not out of love, segala sesuatu yang bukan dari cinta kasih yang tulus di dalam Tuhan, semua itu dipandang oleh Tuhan sebagai kesia-siaan. Tapi jangan lupa loh, iman itulah yang membuka pintu. Sekalipun kulkas itu mulia karena dia menyimpan barang-barang supaya jangan busuk seperti daging dan sayuran, tapi kulkas bukanlah kunci. Sekalipun setir mobil atau nahkoda kapal itu berguna untuk menyetir kendaraan di lautan jangan tenggelam, mobil jangan tabrakan, tapi dia tidak bisa membuka pintu. Kunci segala sesuatu, the key is faith. Karena itu kalau kita tidak memulai apa-apa dengan iman, jangan harapkan kita akan melihat perbuatan Tuhan. Kalau kita melihat perbuatan Tuhan 1-2, itu hanyalah kebetulan. Tapi iman itu kesengajaan. Makanya saya tergerak sekali. Seharian ini saya mau bicara soal faith. And how to have faith langsung diajari oleh kitab Yesaya pasal 54 yang nanti kita akan baca bersama-sama. Awali tahun ini dengan iman. Dan saya pakai bahasa yang simple. Yang relevan untuk kita bisa mengerti dan mudah untuk dipahami. Berpikirlah besar saudara-saudara. Jemaat, Anda dan saya tahun ini harus berpikiran besar sekalipun kita harus setia dalam perkara kecil dulu. Bolehlah kita setia dalam perkara sederhana, tapi visi itu harus besar di hati. Saya tidak memulai segala sesuatu dengan langsung begini. Baik itu ministry, kehidupan, everyone has a humble beginning. Tiap orang pasti punya satu permulaan yang sederhana. Yesus mulainya dari mana? Baru aja kita lewatkan Natal. Dari palungan. Tapi Yesus tidak berakhir di palungan. Tapi dia the resurrected Christ. Atau dia menjadi Tuhan Allah kita. Yang bertahta selama-lamanya.
Kristus yang dibangkitkan. Kita boleh setia dalam perkara sederhana memulai dari kecil. Harus begitu sih. Barang siapa setia dalam perkara kecil atau sederhana, Tuhan akan mempercayakan perkara lebih besar. Jikalau bukan perkara yang sangat besar. 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan berkat materi. Itu bukan kita imani pelipat gandaan. Keuangan misalnya. Itu bukan soal kemakmuran. Itu soal kepercayaan. Kalau kita bisa setia dengan satu biji. Kalau kita bisa setia dengan sesuatu yang kecil yang Tuhan beri. Niscaya di tangan orang demikian, apalagi dengan kerajinan, Tuhan pasti akan lipat gandakan. Bapak ibu saudara, memang kita harus memulai dari perkara yang sederhana. Langkah-langkah kaki kita itu gak pernah langsung ribuan. Seperti orang kalau foto atau ambil gambar. Ayo ya, semua foto bersama, senyum, say cheese. 1, 2, 3. Langkah itu selalu I or san. Langkah itu selalu 1, 2, 3. Tapi hati itu harus besar dulu. Iman kita itu harus besar. Abraham mulai dengan satu keturunan yang dipilih, yaitu Ishak. Tapi dari sejak dia mandul, dari sejak dia itu tua bangka, tidak punya anak sama sekali, bahkan sebelum dia tergoda untuk membantu Tuhan, keluarlah kasus Hagar. Abraham itu sudah dikasih visi sama Roh Kudus di Perjanjian Lama. Kamu akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Dari keturunanmu akan keluar raja-raja, bahkan diberikan sebuah hint atau sebuah bocoran Mesias dari sana. Jangan tunggu Anda melihat sesuatu baru percaya. Percaya itu sebelum melihat apa-apa. Awal segala sesuatu itu boleh sederhana, langkah kakinya, hati sudah harus beriman. Awal segala perkara itu harus percaya. Berpikirlah yang besar tahun ini. Pelayanan saya waktu masih mulai dengan gulung-gulung kabel di gereja. Saya volunteer ya kan, saya masih mahasiswa waktu itu di Vancouver, Kanada. Saya sudah berangan-angan suatu hari Tuhan aku akan membawa ribuan orang kepadamu. Belum sampai jutaan memang pikiran. Tapi saya sudah berdoa, ya Tuhan Yesus, aku rindu Tuhan. Membawa Injilmu ke bangsa-bangsa. Bangsa apaan? Teman-teman saya sebaya aja gak kasih saya doa makan. Philip ini gak bisa doa. Tapi hati saya sudah besar dulu. Kepala jangan besar, hati boleh besar. Kaki jangan gede, kaki gajah namanya itu penyakit. Langkah kaki itu harus kecil. Lonjakan itu dari Tuhan. Langkah kaki itu small. Tapi hatimu tidak boleh ikut-ikutan little. Your heart should not be little at all. Hatimu tidak boleh kecil. Tuhan bilang sama Yosua, kamu mau aku pakai? Mau. Janganlah kecut hatimu. Janganlah hambar hati. Do not let your heart be small. Janganlah hatimu mengecil. Dalam nama hati-hati karena takut gagal, takut jatuh, banyak orang kecil hati. Setiap bahasa itu ada kelebihan dan kekurangan. Bahasa Indonesia ada banyak kekurangannya. Demikian pula bahasa Inggris. Ya. Bahasa Chinese juga, segala bahasa di dunia. Tapi kelebihannya juga banyak. Sekarang saya coba sebut beberapa kelebihan. Kelebihan bahasa Indonesia hati-hati itu bagus. Di sini bahasa Indonesia punya kelebihan dibanding bahasa Chinese. Bahasa Chinese-nya hati-hati atau be careful, itu xiaoxin. Hatimu yang kecil ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kelebihannya di sini. Hati-hati itu double hati, double heart. Hati-hati. Pakai 2 hati untuk hati-hati. 1 hati untuk jaga-jaga, 1 hati yang berani melangkah. Janganlah hatimu kecil, don't let your heart be small. Berbesarlah hati, sekalipun banyak yang kita doakan gak dijawab Tuhan. Saya tahu, sekalipun kondisi keadaan tidak mendukungmu, I know. But it is not a reason, bukan sebuah alasan, nor an excuse, bukan sebuah alasan sama sekali, bukan tidak dibenarkan untuk kita itu hambar. Tuhan bilang sama Yosua, kalau kamu mau melihat perkara besar, jangan kecut hati, jangan hambar, jangan tawar hatimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo miliki visi yang besar, bawa iman. Kita bukan hanya membawa persembahan, bawa hati. Persembahkan hidupmu dulu. Let's bring our faith. Dan kalau we have no faith, kalau kita gak punya iman sama sekali, gak mungkin sih kita gak punya iman sama sekali, pasti kita punya iman. Mungkin kecil imannya, minta seperti para rasul memintanya.
Tuhan, tambahkanlah imanku. Increase my faith. Waktu kita masuk hadirat Tuhan besok subuh pagi-pagi sebelum dunia bangun dari tidurnya, kita akan minta sama Tuhan karunia iman. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 ayat aja untuk kebaktian pertama. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat 3 kita baca bersama, 2, 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Berpikirlah besar. Sebuah pesan dari Roh Kudus yang ditaruh di hati saya untuk saya sampaikan ke jemaat. Mari kita berpikiran besar. Dimulai dengan attitude atau sikap hati kita yang benar. Sikap hati seperti apa yang harus kita kenakan? Yaitu sikap hati pujian. Makanya ayat ke-1, Yesaya bernubuat di zamannya kepada bangsa Israel yang nantinya akan tertawan. Dia berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Ini gak tentu bicara tentang melahirkan anak beneran, orok, janin, atau bayi. Tapi kemandulan di sini juga bisa diartikan secara rohani. Hidup kita itu pasti ada macet di area tertentu. Namanya manusia gak pernah puas. Kalau kita mau sungguh-sungguh cari lubang kehidupan itu banyak. Mazmur 23 itu attitude, itu sikap hati. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Masa kita enggak kekurangan sih? Masa kita enggak punya kebutuhan atau keperluan? Apalagi keinginan yang belum kesampaian. Banyak itu dalam hidup ini. Tetapi orang yang hatinya dipuaskan oleh Roh Kudus, orang itu enggak akan fokus pada kekurangannya. Dia pasti akan fokus pada kelebihannya. Kelebihan apa yang dia miliki dari Tuhan? Atau apa yang dia bisa berikan kepada orang lain atau persembahkan kepada Tuhan. Ini bukan bicara soal keuangan, saya bicara soal kehidupan. Dia gak akan fokus karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku gak bisa nyanyi seperti itu tuh penyanyi di gereja merdu. Aku harap aku bisa. Lalu memaksakan diri berkali-kali, audisi dan audisi lagi di gereja dan ditolak lagi. Bukan karena pelayanan di gereja tidak membutuhkan seorang penyanyi, tetapi ada orang tertentu yang memang gak bisa nyanyinya dalam kunci. Jangan paksakan diri. Mungkin nyanyi bukanlah departemenmu. Tapi ada orang tertentu yang rajin melayani. Nyanyi gak bisa. Tapi dia itu ringan tangan. Suka bantu ini, bantu itu. Dan orang itu giat sekali kalau bantu orang lain. Antarkan orang ke WC aja senang sekali. Di mana ya toiletnya? Sini bu, saya antar. Service ministry. Orang yang hatinya dipuaskan oleh Roh Kudus, yang tidak juling rohani, dia bisa bersorak-sorai untuk kemandulannya. Karena kemandulan di satu area, berarti dia berbuah di area yang lain. Tergantung Anda lihat lobang atau donatnya. Anda melihat kemandulan atau Anda lihat kelebihanmu di area tertentu. Orang berkata seperti ini, seorang jenius adalah seorang yang bodoh di bidang yang lainnya. Jenius sekali matematika, kacamatanya tebal. Wah luar biasa, gak perlu kalkulator. Tapi kalau taruh dia dalam sebuah pertemuan di mana ada banyak orang atau waktu dia untuk bersosialisasi, orang itu jadi salah tingkah. Jenius matematika, tapi socially he's not capable. Dia gak bisa bergaul, gak supel orangnya. Tapi lihat ya, ada orang yang supel sekali. Wah, supel sekali. Ayo sini. Populer di sekolah. Tapi matematikanya harus les ekstrakurikuler. Janganlah tangisi kemandulanmu, bersorak-sorailah. Hai si mandul, carilah kelebihanmu, apa yang bisa Anda persembahkan untuk Tuhan. Carilah itu.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada sebuah lagu, count your blessings, name them one by one. Hitung berkatmu, namakan satu persatu. Itu attitude of praise, sikap pujian. Pujian itu ya nyanyi, tapi sikap pujian itu hati yang benar sebelum nyanyi. Dan yang hati yang benar sesudah nyanyi. Jangan nyanyi doang atau jangan hanya sekedar nyanyi di dalam gereja. Miliki hati yang benar sebelum dan miliki hati yang benar sesudah kita memuji Tuhan. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bapak ibu saudara jangan iri dengan berkat orang lain. Pembunuh pikiran besar, itu ya ini. Lawan kata pikiran besar itu bukan pikiran kecil. Gak ada orang yang dilahirkan baru itu bisa berpikiran kecil lagi. Semua orang yang dilahirkan baru, dia dilahirkan baru oleh firman. Dan firman itu penuh janji. Setiap kita yang dilahirkan baru itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh pesimis, dia juga bukan roh optimis. Roh Kudus itu Roh Kudus, tapi yang pasti dia tidak pesimis. Gak ada orang yang setelah terima Roh Kudus, lalu dia masih dijajah dengan roh ketakutan. Menjadikan dia budak. Roh Kudus bukan roh perbudakan, membuatmu takut lagi. Gak ada orang yang sudah terima Roh Kudus hidupnya gak berubah, itu gak ada. Saya dulu orangnya penakut. Penakut dalam arti bukan takut untuk berkelahi, saya suka berkelahi. Tapi saya itu gak berani. Gak berani suruh apalah, saya itu gak berani bersinar lah. Tapi setelah Roh Kudus masuk di dalam hidup saya, ada sesuatu yang berubah. Apalagi kalau itu panggilan saya. Untuk saya berkhotbah aja seperti ini, gak masuk akal. Sampai sekarang pun saya tahu, this is not me. Ini bukan aku. Roh Kudus tidak menyurupi, tidak ada orang kerasukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bekerja sama denganmu. Dan kalau Anda mau diajak kerja sama, Anda pasti berubah. Roh Kudus tidak akan berubah, you yang berubah. Bersorak-sorailah si mandul. Kalau kita bersorak-sorai, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, si mandul akan berubah. Antara dia mengalami mujizat lalu dia melahirkan, atau dia tetap mandul, tapi dia menemukan kelebihannya di area lain. Aku memang gak punya anak, tapi si mandul ini punya anak rohani. Mungkin sebagian di antara Anda yang merupakan CGL atau pemimpin kelompok sel, waktu dulu ditunjuk Anda gak mau, Anda berkata, this is not me. Tapi ketika Anda mulai jadi, kok bisa berbuah-buah lebat ya? Kok aku bisa ya? Roh Kudus yang beri kemampuan. Mungkin tidak semua kita dipanggil dengan cara yang sama. Tapi jikalau kita tidak dipanggil dengan cara yang kita harapkan, mungkin ada cara lain pemakaian Tuhan. Dan Anda akan berbuah lebat. Lihat buah tahun ini. Jangan lu lihat tangkainya. Lihat buah, jangan lihat lubangnya. Bapak ibu saudara, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Kata bersorak-sorai itu memekiklah. Haleluya. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Minta sama Tuhan pemakaian Allah. Allah belum selesai dengan kita selama jiwa masih menempel pada raga. Selama kita masih bernafas, coba pegang dada seperti ini. Kalau masih mengembang kempis, berarti Tuhan belum selesai rencananya. Bersorak-sorailah. Tuhan masih mau memakai kita. Tapi jangan saling membandingkan. Nanti sombong atau minder itu tidak dibenarkan. Bersorak-sorailah, even si mandul, hai si mandul. Ini kan dua hal ini kalau digabungkan dalam satu kalimat kan ironis. Kalau bersorak-sorailah, hai yang ulang tahun. Nah, bersorak-sorailah, hai yang punya anak. Wah, punya anak itu kan perayaan. Wah, apalagi kalau ditunggu-tunggu 10 tahun, lalu tiba-tiba hamil. Seluruh keluarga akan happy dan bahkan akan pesta. Wah, haleluya. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Gak cocok ya ini? Ditaruh dalam satu kalimat itu clash, saling berbenturan. Sama dengan bersorak-sorailah, hai yang ditinggal mati. Bersorak-sorailah, hai si sakit. Gak cocok ya? Pujian itu tidak tergantung keadaan. Di sini ada sebuah pesan Tuhan di ayat pertama bahwa true praise, pujian yang sejati dari hati umatnya yang tulus, tidak tergantung keadaan hidupnya hari ini.
Memuji Tuhan itu sebagian besar berkenaan dengan masa depan. I praise you for you will. Aku memujimu karena engkau akan. Saya tidak mau ditekan oleh keadaan ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, dibelenggu, kaki, tangan, lengannya dipasung. Alkitab mengatakan di tengah-tengah malam mereka menyanyikan himnal. Mereka memuji Tuhan mungkin seperti ini. It is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Percayalah semua indah pada waktunya. Pada waktu dia dipasung belenggu, dia memuji Tuhan. Bukan karena pasungnya, bukan karena penjara dan aniaya. Dia memuji Tuhan karena Tuhan akan menolongnya. Bersorak-soraklah si mandul. Mari kita kenakan jubah pujian di awal tahun 2023 ini. Bahwa pujian kita nggak tergantung keadaan yang kita alami hari ini. Pujian kita adalah cetusan iman bahwa Tuhan akan isi sendiri sisanya. Tuhan akan apa di hidupmu? Sesuai dengan janji yang kau terima. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Disuruh bergembira. Tuhan ini kok jahat. Kalau kita baca ayat, aku ini loh gak pernah bisa punya anak. Zaman sekarang sih ada banyak pilihan. Ada bayi tabung, ada juga adopsi. Zaman dulu, zaman Israel, lain tradisi. Orang gak punya anak itu, mereka punya superstisi. Superstisinya adalah orang yang gak bisa punya anak, perempuan gak punya anak. Mereka zaman-zaman belum kedokteran itu canggih. Jadi mereka semua merasa kalau orang yang belum punya anak itu, masyarakat percaya orang itu dikutuki sama Allah. Orang itu pasti ada salah apa. Jadi mereka gak mau tahu. Jadi kasihan orang yang gak punya anak itu dilabel sama masyarakat. Jadi sakitnya itu, menderitanya itu batiniah. Belum lagi biasanya zaman-zaman dulu itu bukan zamannya monogami tapi poligami. Poligami itu istri beberapa biji. Jadi biasanya sekalipun istri sah kalau dia gak punya anak seperti Hana mamanya Samuel itu nanti Penina akan aniaya dia. Istri mudanya suaminya, ya, dia ini padahal istri yang sah, itu bisa dihina, bisa naik ke atas kepala, padahal kalah pangkat di rumah. Wah, bisa dihina. Suami kita lebih cinta aku daripada cinta kamu. Sekalipun kamu istri ke-1, aku adalah simpanannya, tapi aku yang kasih keturunan. Nanti marganya, aku yang teruskan, kamu gak bisa. Waduh, itu tekanannya luar biasa. Itu makan hati tuh. Dan yang mereka yang gak punya anak seperti ini, nanti gak akan ada welfare. Zaman itu belum lagi zaman pemerintah sekarang. Lalu ada nanti benefitnya. Jadi kalau sampai mereka meninggal tanpa keturunan, kalau sampai lakinya mati dulu, cilaka. Itu perempuan akan gelandangan. Mereka punya nasib akhirnya menjadi pengemis di jalanan. Jadi orang yang gak punya anak zaman itu tuh ngeri. Kok bisa Tuhan berkata bergembiralah? Kok bisa setidak empati itu? Ayo coba. Tuhan itu adalah pribadi yang paling masuk akal. Kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Tuhan itu paling cengli. Saya gak bisa jelaskan, sejak saya umur 18 tahun aja tahu. Waktu saya bertobat lahir baru. Yesus itu yang sekalipun semua kejadian Tuhan Yesus itu gak masuk akal. Makanya tidak bisa kita itu percaya Tuhan tanpa iman. Lahirnya aja dari perawan. Lihat itu hidupnya, matinya, bangkitnya. Mana bisa orang mati, bangkit sebelum mati sudah bisa prediksi nanti hari ketiga dia akan bangkit. Tapi Yesus itu yang paling believable. Masuklah, pokoknya masuk di hati. Kalau saya pikir-pikirkan ya, kalau Tuhan sampai berkata bergembira, bergembiralah. Pasti Tuhan itu tahu apa yang dia katakan. Tuhan tuh gak pernah ngawur, Tuhan tuh gak pernah iseng, Tuhan tuh gak pernah kilaf. Jadi waktu saya lagi misalnya disakiti, disalahi, dizolimi, atau ketika saya mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, kalau Tuhan berkata bersyukurlah Philip bersyukurlah, I trust him. I believe him. Saya percaya dia. Bahwa dia tahu sesuatu yang aku belum tahu. Dia melihat sesuatu yang aku yang belum melihatnya. Kalau Tuhan berkata bersyukurlah, aku nurut saja.
Percayalah saya, Tuhan itu gak pernah salah. Kalau Tuhan berkata, bergembiralah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, cepatlah bergembira. Mana bisa aku bergembira, aku ini dicekik hutang piutang. Kalau Tuhan suruh kita bersyukur, bersyukurlah. He's always right. He's always right. Kalau saya nggak tahu saya harus syukur untuk apa, saya syukur bahwa nama saya tertulis dalam kehidupan. Nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Untuk itu, aku bergembira. Misalnya kalau keadaan saya sudah tidak ada lagi alasan untuk saya bersyukur atau untuk saya syukuri. Kalau kondisi yang saya alami ini tidak memberi saya satu lagi reason to rejoice, tidak lagi memberi saya satu sebab untuk saya bergembira, maka saya akan pegang yang pasti. Kalau keadaanku tidak pasti, hatiku harus pegang sesuatu yang pasti. Saya pasti masuk surga, you see. Tiap pagi, apapun keadaan yang menerpaku, tiap pagi aku bangun tidur tahu bahwa kalau aku mati hari ini, aku masuk surga. That is enough reason, itu alasan yang cukup untuk saya bergembira hari ini. Paham maksud saya? Orang Kristen harus ngerti ini. Ini bukan surga yang dalam pepatah anak kecil, surga ada di bawah kaki ibu, telapak kaki ibu. Bukan, ini surga beneran. Yohanes 14, kalau nggak ada tempat itu, aku tentunya mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan jalan dan mempersiapkan rumah. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house there are many mansions. Di rumah Bapakku ada banyak rumah besar-besar, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Aku sudah aman. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya pada Tuhan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3:36 berkata, barang siapa punya anak, dia sudah diselamatkan. Barang siapa tidak punya anak, murka Allah tetap ada padanya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin keadaan keuanganku tidak menentu, mungkin keadaan sekelilingku tidak tahu. Tapi tiap pagi bangun tidur, aku tahu bahwa aku kalau mati kapanpun, asal aku tidak meninggalkan Tuhan, aku masuk surga. Nama aku tertulis dalam kitab kehidupan. Bergembiralah, hai si mandul yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Kalau saya tidak punya apa-apa lagi dalam hidup ini, emas perak permata tidak kupunya. Satu hal masih saya miliki. Saya masih punya Alkitab. Alkitab ini alasan to rejoice. Alkitab ini buku yang saya sangat cintai. Di dalamnya tertulis firman Allahku. Di dalamnya tertulis janji-janji iman. Saya pegang. Selama saya masih punya ini dan saya yakin di hati. I'm not poor at all. Saya tidak miskin sama sekali. Saya punya Tuhan. Saya punya janjinya. Kadang-kadang kita itu merasa gak cukup, gak punya ini, gak punya itu. Sampai apa yang kita miliki diambil dari kita. Baru kita menyadari betapa beruntungnya kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita itu rasanya mau meraih dunia. Seperti mau menggapai segala sesuatu. Tapi sebenarnya semua yang kita butuh punya, itu sudah ada di hidup kita. Sudah ada. Baru awal tahun ini saya merasakan sesuatu bahwa selama saya punya keluarga saya dan keluarga saya semua dalam Tuhan, cukup bagiku. Sungguh, yang lainnya itu hanya bonus. Orang itu kan mencari dan mengejar bukan hanya semangkuk nasi, tapi juga sepiring berlian. Padahal berlian gak bisa dimakan. Itu semua bonus dari Tuhan. Sukses kalau dari Tuhan itu indah, sukses itu boleh. Tapi hatimu jangan berpaut padanya. Orang-orang yang ada di kiri kananmu 5 roti 2 ikan. Mungkin 7 orang yang paling berharga di hidupmu. Selama mereka ada di hidupmu, cukup sudah. Untuk bergembira itu murah. Untuk bergembira itu mudah. Tahun ini ada sebuah pesan dari Roh Kudus simple untuk jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Be a happy Christian, each and every one of you. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang paling happy. Tahu gak kesaksian orang Kristen yang paling kuat itu apa? Sebelum Anda membawa Injil pada seseorang. Kalau orang bisa melihat Anda itu bergembira, orang mau memiliki apa yang Anda miliki. Percumalah Anda dan saya, kita mau kesaksian apapun juga kalau kita tunjukkan pada orang lain. Bahwa kita ini mengeluh melulu. Bahwa kita ini merasa kurang terus. Dunia ini tidak gembira. Dunia di mana kita tinggal sekarang ini sedih. Jadilah orang Kristen yang
bersaksi. Kesaksian kita yang paling mudah adalah bergembiralah karena Tuhan. Gembira itu mudah, gembira itu murah. Selama saya punya orang-orang yang saya kasih itu masih ada di hidup saya cukup happy kok. I want nothing more. I want nothing more. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Saya suka sekali ayat 2 dimulai dengan kata lapangkanlah. Lapangkanlah itu clearance atau clearing. Untuk bisa membangun sesuatu, misalnya seorang developer mau membangun sebuah mall. Biasanya kan harus rubuhkan bangunan bahkan pepohonan. Kata lapangkanlah tempat kemahmu itu, tolong robohkan yang tidak perlu. Buat clear itu berapa hektar sebelum dibangun, misalnya gedung, pusat perbelanjaan, atau perumahan-perumahan baru, atau hotel, atau apalah ya. Saya percaya pemerintah sekarang sedang berusaha untuk bisa membangun ibu kota baru. Itu pasti ada banyak melapangkan tanah. Makanya tadi ayat sebelumnya yang saya jelaskan itu lapangkan dada. Ingatlah bahwa to be happy is very simple. Jadilah orang Kristen yang berbahagia. Bergembiralah karena Tuhan ayatnya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini bukan soal kebutuhan tapi keinginan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang bukan dibutuhkan oleh hidupmu. Kalau yang dibutuhkan oleh hidupmu, cukup carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Segala sesuatu yang kau butuhkan ditambahkan. Jangan seperti orang dunia yang tidak takut akan Allah. Yang tiap hari hanya kejar makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi ayat ini bukan soal kebutuhan, tapi soal keinginan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Karena orang yang bergembira akan Tuhan tidak akan menginginkan sesuatu yang mendukakan hatinya. Orang yang bergembira karena Tuhan Yesus tidak akan menginginkan sesuatu yang sifatnya dosa. Kalau hatimu dan hatiku itu punya praise attitude atau sikap hati memuji, gak mungkin bersamaan kita ingin melukai hati Bapa, gak mungkin. Jadi apapun yang diinginkan hati kita itu bukan hanya halal, Allah akan mendengarkan. Belum lagi kemungkinan mengabulkan. Lapangkanlah tempat kemahmu itu langkah ke-1. Harus dilapangkan dulu. Hati itu jangan diisi dengan ambisi. Supaya nanti Allah bisa memberimu visi-visi sorgawi. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi orang itu yang acu tak acu dengan segala sesuatu yang kurang perlu. Jadi orang itu harus tahu bahwa di hati kita yang bersih ini, gampang sekali visi Allah bertumbuh. Semua itu bonus. Sungguh di hidup ini janganlah kita mencari dan mengejar yang sia-sia. Tugas kita hanya mengelola. Kalau saya berkata jangan mengejar atau mencari yang sia-sia, bukan berarti kita semua menganggur. Bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Alkitab juga mengajarkan kita mengelola. Kalau dikasih 1 talenta tolong dikelola. Dikasih 2, dikasih 5. Dikelola demikian rupa. Yang punya 5 talenta itu dikasih Tuhan 10 kota. Jangan heran ya, ada orang tertentu yang paling berbuah dalam kerajaan sorga. Ada orang tertentu yang paling sukses dan paling berhasil hidupnya. Ternyata kalau kita bisa masuk ke hati orang-orang itu, hatinya bersih, lapang dadanya, tidak berambisi. Malah justru yang ditambah-tambahkan Tuhan. Orang yang memiliki malah ditambahkan supaya kelimpahan. Orang yang picik hatinya, apa yang dia miliki pun akan diambil daripadanya supaya dia tidak memiliki apa-apa. Lawan katanya pikiran besar itu bukan pikiran kecil. Lawan katanya pikiran besar itu pikiran salah. Lawan katanya pikiran besar itu bukan pikiran kecil. Lawan katanya pikiran besar itu pikiran picik. Jangan picik hati. Kemungkinan besar orang yang hatinya lapang, yang paling clear, yang paling bersih, yang paling tidak berambisi itu biasanya justru tangannya 10 kota. Justru badannya 10 talenta. Malah orang yang berambisius secara pribadi dan kejar yang gak perlu-perlu itu malah justru dia struggling melulu. Selalu bergumul dengan dirinya dan gak pernah mari-mari. Bapak ibu saudara, lapangkanlah tempat kemahmu. Baru setelah itu bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kata bentangkanlah itu spread out. Kalau hatimu lapang, gampang Tuhan kembangkan. Aneh ya. Orang yang kudu mau terkenal, yang cari popularitas, gak pernah populer-populer tuh.
Orang gak cari ke situ, malah dicari-cari oleh dunia. Aneh ya. Kayak kalau dalam pelayanan saya juga ajarkan kok, gak usah berambisi besar gimana. Kasih aja orang yang Tuhan percayakan, kelola dengan baik. Jangan dijadikan objek, dijadikan subjek pelayananmu. Jadikan mereka lakonnya, Anda hambanya. Layani dengan sungguh-sungguh. Feed my sheep, kasih makan mereka dalam dunia pelayanan. Nanti lihat, 5 yang kau pegang menjadi 50. 50 yang kau pegang menjadi 5.000. Gak mungkin gak bertumbuh kalau Anda mengelolanya. Tapi kalau 5 orang Anda pakai untuk objek, all about you, 5 itu tinggal 3 tinggal 1. Bye-bye sudah. Bapak ibu saudara, kalau hatimu lapang, Tuhan gampang kembangkan. Lapangkanlah tempat kemahmu itu, motivasimu harus bersih. Hatimu itu harus clear. Semua pohon-pohon yang mengganggu, bangunan-bangunan lama, kirbat anggur yang lama, semua singkirkan. Tuhan, I'm happy just with you. Aku tidak perlu apa-apa lagi untuk happy. Nanti lihat dari surga Tuhan berkata, aku akan memberikan lebih dari ini. Karena kamu tidak meminta harta, kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak minta nama, kamu bahkan tidak meminta pembalasan terhadap musuhmu. Yang kau minta adalah hikmat. Hikmat untuk mengelola, hikmat untuk memimpin umatku. Hai Salomo atau Sulaiman, ku berikan kepadamu yang tidak kau minta. Bum, 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 bum. Luar biasa ketika hati Salomo lapang dan berkata, I only need and want your wisdom. Aku hanya butuh dan mau hikmatmu. Karena umatmu ini besar, sebanyak pasir di tepi pantai atau bintang di langit atas sana. Kasih hambamu hikmat untuk bisa memimpin mereka. Dan Tuhan terharu berkata, bahkan harta kekayaan pun, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kirimu. Yang tidak kau minta, kuberikan kepadamu. Lapangkan. Tugas Tuhan kembangkan. Amin Bapak Ibu. Jangan pulang ke rumah lalu kita abuse our family. Kita marah-marahin mereka karena kita merasa frustrasi dengan pekerjaan kita. Banyak orang itu membawa stres kerja itu pulang ke rumah. How can God bless you? Lakukan bagianmu. Pulang ke rumah, cintai keluargamu. Lapangkan hatimu. Nanti Anda kembali ke kerja. Tinggal tunggu Tuhan mengembangkannya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, Alkitab katakan ayat 3. Dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Yang Tuhan kembangkan apa? Coba kita baca ayat 3 terakhir ya. Sebab pekerjaanmu akan mengembang ke kanan ke kiri. Betul, bukan. Sebab gerejamu akan mengembang ke kanan ke kiri. Bukan ya. Sebab pelayananmu akan mengembang ke kanan kiri. Bukan tuh. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan tidak akan mengembangkan gerejamu. Tuhan tidak akan mengembangkan Anda karena visi yang Anda miliki. Tuhan mengembangkan Anda karena hatimu siap. Banyak orang itu membawa muluk-muluk janji-janji sama Tuhan. Banyak orang itu bawa mimpi-mimpinya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak ingin memberkati semua mimpi-mimpi janji-janjimu itu. Kalau hatimu siap, aku akan kembangkan. Sebab engkau yang akan mengembang ke kanan ke kiri. Kau yang akan mengembang, bukan bisnismu. Jikalau engkau berkembang, gak mungkinlah orang yang hatinya dikembangkan Tuhan, kapasitasnya berkembang. Dia akan puas waktu dia kembali ke tempat kerja, lihat semuanya, servis pelayanannya amburadul, cara-cara kerjanya semua salah, menipu sana sini, tidak jujur sama customernya, nggak mungkin. Kalau Anda berkembang di dalam, Anda datang pasti memperbaiki tempat kerjamu, nggak mungkin. Nggak ada orang yang bersihan datang ke tempat itu jorok sebulan. Kalau orang itu ngekos di sana, sebentar lagi semua akan sama dia tackle. Dikasih sawang supaya nggak ada nyamuk masuk. Pasti dibersihkan, nggak jadi mewah, budget terbatas. Tapi kalau orang itu orangnya bersihan, ke tempat yang kotor dan jorok sekali, saya kasih waktu 1 bulan, tempat itu akan bersih. Tapi orang kalau jorok, ditaruh di bintang 5 sekalipun, sebentar lagi akan hancur-hancuran tuh kamar. Yang Tuhan kembangkan, Tuhan tidak berjanji memberkati rumahmu, pekerjaanmu. It's you that He will bless. Tuhan tidak berkata kepada bangsa Israel, aku akan memberkatimu, aku akan menjadikanmu berkat. Kemanapun kamu pergi, kamu akan jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara, sebab engkau yang akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Maksimalkan apa yang ada pada Anda sekarang. Bawa masuk ke hadirat Tuhan. Dan minta Tuhan untuk memakai Anda. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri.
dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Jangan doa begini tahun ini, Lord bless me. Don't. Jangan doa begitu. Sebab Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk Anda. Tahun ini, Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk kita. Berkat itu sudah ada. Efesus pasal 1, segala sesuatu yang kita perlukan sudah ada di sorga di dalam Kristus. Everything has been prepared in heaven through Christ. Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk Anda dan saya. Tuhan mempersiapkan kita untuk berkat yang sudah ada. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan berkata bless me, tapi make me ready. Jangan berdoa, Tuhan berkati aku, tapi siapkan aku agar aku mampu menjadi berkat selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu minta urapan. Minta sama Tuhan hati yang humble, yang rendah di hadapannya. Urapan akan mengalir nantinya. Jangan pernah berkata, Tuhan berkati saya. Itu doa bukan yang utama. Tapi Tuhan siapkan aku. Sebab Alkitab berkata, Engkau yang akan mengembang ke kanan kiri. Tuhan tidak mempersiapkan berkat for you and me. But He is preparing you for the blessing. He is not preparing any blessing for you. He is preparing you for the blessing. Dia tidak mempersiapkan sebuah berkat untuk kita. Dia mempersiapkan kita untuk berkat itu. Saya tanya sama Anda. Bangsa Israel itu dikasih sama Tuhan tanah Kanaan atau dipersiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan? Dari zaman dulu tanah Kanaan sudah ada. Bangsa Israel itu tidak dikasih Tuhan tanah Kanaan. Mereka diizinkan masuk ke dalam berkat Tuhan. Tanah perjanjian itu dari dulunya sudah ada di situ, gak pernah kemana-mana. Tapi ketika bangsa Israel mau masuk, mungkin 1 minggu aja mereka bisa masuk. Tapi karena mereka gak siap, mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Mereka gak masuk-masuk. Karena hati mereka tidak siap. Alkitab berkata mereka tegar tengkuk. Alkitab juga mencatat bahwa mereka tidak bersunat hati. Hatinya penuh dengan kulit katan. Kelihatan kan, ada orang tertentu tuh gak pernah sungguhan cinta Tuhan. Ada orang itu ya gak pernah sungguhan mau rohani. Ada orang tertentu yang gak pernah mau serius sama Tuhan Yesus. Gak pernah siap-siap hatinya. 40 tahun loh, didetok sama Tuhan. Terpaksa mati semua, tinggal 2 orang yang masuk ke Kanaan. Coba bayangkan, Kanaan gak usah kamu cari, hai Israel. 4 hari aja bisa masuk, mereka 40 tahun gak masuk-masuk. Kanaan sudah ada, bangsa Israel gak siap-siap setelah dekade-dekade lamanya. Bapak ibu saudara, your blessings are already hanging. Berkatmu itu sudah ada dan udah Tuhan cantolkan persis di atas kepalamu. Hatimu dan hidupku yang harus dipersiapkan untuk menggapai itu. Do not ask for your blessing. Jangan minta berkat Tuhan. Tidak usah berkata berkati aku. Siapkan hatimu, niscaya berkat itu akan dicurahkan atas hidupmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta dengan segera, ada orang-orang di sini yang butuh didoakan khusus, secara khusus. Kalau Anda tahu Anda orangnya. Dan selama ini Anda masih membawa frustrasi tahun lalu. Tuhan mau supaya hatimu lapang sebelum pulang. Jikalau di sini hari ini kondisi Anda menekan Anda tidak bisa bersyukur, jangan hadapi sendiri. Iman gereja ini akan membantu. Altar call inilah iman gereja untuk mendoakan Anda. Selalu ada di setiap minggu, setiap ibadah, orang-orang yang butuh didoakan lebih. This is the extra ministry of the Holy Spirit. Inilah ujung ibadah, pelayanan ekstra dari Allah Roh Kudus dalam sebuah kebaktian lewat altar call. Kalau Anda butuh didoakan, jangan malu. Langsung maju sekarang di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, yang maju dulu hamba doakan, supaya Engkau angkat beban mereka. Apa yang merupakan kemandulan, kemacetan, dan stagnasi, tutup botol itu Kau bukakan. Mulai hari ini, aku tidak tahu apa yang akan mereka tuai dari doa ini. Tapi satu hal yang pasti, sebelum mereka pulang ke rumah, mereka menuai kepastian iman, keyakinan iman, bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuaian sukacita ada di dalam batiniah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi mereka, kami mendukung mereka untuk bertumbuh
dan untuk mengalami kemenangan di sini bersama dengan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. God bless you. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. God bless you.